Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Januari 2022. Kami akan hadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Pemilik mengaku difitnah sediakan nasi Padang belatung. Pemilik warung Padang yang viral dituding sediakan nasi Padang belatung mengaku telah difitnah. Katanya belatung dalam telur itu tidak berasal dari menu yang disediakan, melainkan diduga sengaja dibawa dari luar oleh pengunjung yang tidak lain pemilik akun TikTok @piusvenanlampir15. Pemilik warung Uda Tommy kepada tribunambon.com mengatakan belatung yang tampak dalam video berdurasi 25 detik itu berasal dari bangkai, bukan dari makanan. Ia menerangkan jika terdapat belatung di makanan itu ciri-cirinya berbeda jauh dengan belatung di bangkai. Untuk belatung di makanan itu ukurannya kecil, sementara belatung yang ada pada bangkai itu biasanya berukuran besar. Diketahui telah beredar sebuah video yang memperlihatkan hidangan nasi Padang dipenuhi belatung viral di sosial media pada Jumat 21 Januari sore. Video tersebut diunggah oleh akun dengan nama @piusvenanlampir15 pada jejaring sosial TikTok miliknya. Rumah makan saya di sini dari kokinya, yang pertama kokinya terdiri dari 2 orang, koki pagi sama koki malam. Jadi lantaran rumah makan kita ini terlalu ramai, mungkin ada orang yang sirik kah, dari orang yang apa, kita kan tidak tahu juga, sama persaingan bisnis toh. Itu sengaja dibuat dibawa dari luar ulatnya, karena ulat itu berbeda dengan ulat-ulat, dengan ikan-ikan itu, dengan ayam itu berbeda. Karena kalau ulat diberain tai lalat, itu ulat itu kecil halus kayak rambut. Ini ulatnya besar dan kepalanya pun hitam. Itu ulat itu mungkin berasal dari bangkai, bisa dari bangkai bangkai tikus, diletakkan ke piringnya gitu. Ulatnya bang, tungal lah, lengkap aja begini. Abang, sing sejual barang nih. Dan kalau sing sejual nih. Soal nasi Padang belatung di Ambon, pemilik warung tempuh jalur hukum. Pemilik warung Padang di kawasan Poka, Kota Ambon akhirnya tempuh jalur hukum menyoal viral video nasi Padang belatung. Laporan ke pihak berwajib telah diserahkan sejak Sabtu 22 Januari 2022 atau sehari setelah video itu viral. Dan rencananya Senin hari ini pihaknya akan meng-cross-check kembali perkembangan dari pelaporan itu. Menurut Uda Tommy, hal ini perlu dilaporkan ke pihak yang berwajib, karena tentu apa yang diviralkan sang pemilik akun TikTok @piusvenanlampir15 tidak benar adanya. Tommy mengaku merasa difitnah oleh pemilik akun itu. Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan hidangan nasi Padang dipenuhi belatung viral di sosial media pada Jumat 21 Januari sore. Bisa jadi, ya memang dia bawa ulat itu, kita iya. Ya mungkin ada iri persaingan bisnis, ya. Karena warung beta ini kan baru buka, ramai, mungkin ada persaingan bisnis, ya biasalah. Tapi jangan merugikan orang, daripada kayak gini kan beta langsung merosot habis, warung jadi sepi. Merosotnya berapa? 90% deh merosotnya. Ya beta kan punya karyawan kan banyak juga tuh. Ya kalau kayak gini ya karyawan terpaksa diliburkan dulu. Ya saya udah melaporkan ke pihak Polda. Mungkin klarifikasinya mungkin hari Senin kita mungkin menindaklanjuti lagi laporan yang tersebut. Ulatnya bang, tungal lah, lengkap aja begini. Abang, sing sejual barang nih. Dan kalau sing sejual nih. Lengkap aja begini. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Sebanyak 140 liter sopi di Saparua, Maluku Tengah ditumpahkan ke selokan. Polisi kembali menertibkan peredaran miras di wilayah Saparua, Maluku Tengah. Dalam razia itu, petugas berhasil menyita 140 miras jenis sopi. Demikian disampaikan Kapolsek Saparua dalam keterangan yang disampaikan Paur Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Ibtu Izak Leatemya, Minggu 23 Januari 2022. Sopi itu lanjut letemnya dikemas dalam jerigen berukuran 5 liter. Ratusan liter sopi itu lalu dimusnahkan dengan cara ditumpahkan di dalam selokan oleh polisi setempat. Ibtu Izak menjelaskan razia itu merupakan upaya menekan tingkat peredaran miras tradisional, juga upaya meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas. Karena maraknya miras menjadi pemicu meningkatnya tindak pidana kriminalitas. Intinya, kata dia, razia miras ini terus dilakukan untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Sementara itu, Ibtu Izak tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana nasib para penjual miras itu. Woi, Kang Mabu. Saling. Pukul warganya PJS Negeri Naku dilaporkan ke BKD Ambon. Pejabat sementara PJS Negeri Naku, Kecamatan Le Timur Selatan, Kota Ambon, Paulus Anakota akhirnya dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Ambon. Paulus dilaporkan karena melakukan tindakan pemukulan terhadap warganya, Hekon Gaspers di Baileo Negeri Naku beberapa waktu lalu. Hekon melanjutkan upaya melaporkan ke BKD supaya ada evaluasi yang dilakukan pihak BKD terhadap PJS Negeri Naku tersebut. Dijelaskan pemukulan ini terjadi sudah sejak pekan lalu. Saat itu sedang dilakukan rapat di Baileo Negeri Naku. Tiba-tiba poli menghampirinya yang duduk di bagian belakang dan langsung memukulinya. Proses penetapan muka rumah, sebab berbicara menyangkut penetapan muka rumah itu kan dia tidak terlepas dari menyangkut penetapan mata rumah perintah ini tidak dilaksanakan. Selanjutnya, Tribuners, besok nasib pedagang Pasar Merdeka dibahas di DPRD dan Disperindak. Komisi 2 DPRD Kota Ambon bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Ambon bakal membahas nasib para pedagang Selasa 25 Januari 2022 besok. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon Hari Putra Farfar Senin 24 Januari 2022 siang. Kata dia, rapat bersama ini sudah menjadi agenda penting komisi, mengingat ada sejumlah permasalahan yang dialami para pedagang sejak proses revitalisasi berlangsung, sehingga perlu ada klarifikasi resmi dari Disperindak Kota Ambon. Diketahui pedagang buah Pasar Merdeka Ambon sudah 2 kali mendatangi DPRD Ambon. Kedatangan mereka yang pertama yakni pada 7 Januari dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono. Sedangkan kedatangan yang kedua yakni pada 10 Januari 2022 yang diterima langsung oleh 2 anggota dari Komisi 2 DPRD Ambon, yakni Aresa Hertian dan Astrid Soplantila. Dalam rapat mereka mengadu terkait harga lapak yang naik jadi 20 juta rupiah hingga 25 juta, serta mengalami tindakan premanisme dalam tahap penggusuran. Aduan masyarakat terkhusus pedagang Pasar Merdeka, pedagang buah ya, ini sudah kami agendakan supaya di esok hari ini kami akan melakukan rapat bersama dengan mitra kerja dinas terkait, dinas indak,
karena ada beberapa isu dan juga informasi yang harus diklarifikasi oleh dinas. Ini terkait dengan aksi premanisme intimidasi yang terjadi pada saat proses relokasi dan pembongkaran. Ini kami juga pengen bahwa ini terkait dengan proses revitalisasi, ini kan jadi kesepakatan bersama bahwa semua pihak, seluruh pihak harus mendukung. Dan oleh sebab itu komisi akan terus bergelut untuk mencari solusi jalan keluar terbaik terkait dengan relokasi yang sementara berjalan di Pasar Mardika. Kami juga menghimbau dari komisi agar Bapak Ibu para pedagang, kalau ada informasi-informasi yang diterima itu harus dicerna dengan baik. Karena takutnya ini kepentingan 1-2 orang di bawah tidak dicerna dengan baik, lalu langsung direspon dengan kemarahan dan sebagainya. Selanjutnya Tribuners, 7 bulan belum dibayarkan, ini harapan guru honorer di Buru. Sebanyak 525 guru honorer di Kabupaten Buru belum dibayarkan gaji selama 7 bulan, terhitung sejak Juni 2021. Aksi unjuk rasa pun digelar tenaga pengajar itu di 2 titik, yakni di Jalan Simpang dan kantor Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD pada Senin 24 Januari. Dalam aksinya mereka membawa spanduk putih berukuran besar dan dituliskan "Guru bukan budak, bayar gaji kami". Kepada tribunambon.com, salah seorang guru honorer asal SMP Negeri 12 Buru, Haryanto Buamona, mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah Buru segera membayar hak mereka. Pasalnya sudah lebih dari 7 bulan tanpa gaji, sangat sulit bagi mereka untuk memenuhi sejumlah kebutuhan. Mereka menuntut Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Buru yakni Muhammad Hari agar bertanggung jawab dalam hal tersebut. Dalam aksinya, para guru juga bergabung dengan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Kota Namlea. Memberikan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kita ada hukum. Untuk bisa ketemu langsung dengan Pak Mo di dalam ruangan. Begini Pak. Iya, yang jelas penjelasan Pak Mo akan bahwa keton juga sudah menjalankan keton kewajiban, namun kemudian keton hak diabaikan. Nah, kalau soal ketika tidak dibayar, apakah akan meminta soal pencopotan Kadis Keuangan atau bagaimana? Oh itu kita di sini tidak dari guru PTT honorer tidak menuntut bahwa dinas terkait harus dicopot dan lain-lain. Yang kita tuntut yaitu cuma hak kita yang harus secepatnya realisasi. Pemerintah Kabupaten Buru janji bayar gaji honorer di bulan awal Februari. Gaji guru honorer di Kabupaten Buru yang belum dibayarkan selama 7 bulan rencananya akan dilunasi akhir Januari atau awal Februari 2022. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Buru, Muhammad Hari, saat ditemui pengunjuk rasa di ruang Simda BPKAD Senin 24 Januari 2022. Menurut Hari, keterlambatan pembayaran dikarenakan kondisi keuangan daerah sedang tidak baik. Dirinya mengungkapkan untuk pembayaran honorer nanti akan dilunaskan secepatnya. Sebelumnya sebanyak 525 guru honorer di Kabupaten Buru belum dibayarkan gaji selama 7 bulan, melakukan demonstrasi di 2 lokasi di Namlea, Kabupaten Buru. Kemudian dibayarkan, baru kemudian dikonfirmasi. Guru kamu di begini Pak. Waktu penyampaian permintaan itu dari Dinas PK itu memang sekaligus, jadi pada saat itu juga kita juga ada sementara kondisi kas waktu itu memang tidak menjual dibayar sehingga tertunda. Bukan saja gaji-gaji honor, tapi ada juga belanja-belanja lain yang memang bisa kita laksanakan. Saya juga atas nama pemerintah daerah
menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran ini. Sebenarnya rencana kalau penetapan APBD itu di Desember mungkin kita sudah bayar, tapi memang APBD kita 2022 ini agak terlambat, sehingga kesempatan ini kami berjanji paling tidak akhir bulan ini atau awal bulan Februari itu kita sudah laksanakan pembayaran atas honor-honor yang tertunda. Untuk bisa ketemu langsung dengan kamu di dalam ruangan. Begini. Beralih dari berita Kabupaten Buru ke Masohi. Setelah divaksin, murid SD Kristen Haruru Masohi diminta pulang ke rumah. Vaksinasi anak sekolah dasar usia 12 tahun tengah dikebut pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Amahai, Octavianus Noya saat memantau vaksinasi massal di Gerai Vaksin Lapangan Nusantara, Kota Masohi, Senin 24 Januari 2022. Pantauan tribunambon.com di Gerai Vaksin Lapangan Nusantara Masohi, Maluku Tengah, tampak antusias mengikuti vaksinasi ditemani kepala sekolah dan guru kelas. Usai divaksin, para siswa langsung diarahkan pulang ke rumah untuk beristirahat dengan tetap menjaga kesehatan. Selanjutnya, langkah tersebut pun tengah dikebut mengingat target pencapaian anak remaja di daerah itu masih tersisa 30% dari target 70% vaksinasi. Untuk diketahui, saat ini pihak Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Amahai sudah berkoordinasi dengan seluruh elemen pemerintah hingga TNI Polri setempat untuk mengejar target anak remaja tuntas di awal tahun 2022. Diketahui vaksinasi oleh Polres setempat dibuka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 2 sore hari. Aduh, masa ada laki-laki takut? Aduh. Aduh, ini dia tinggal di mana nih? Haruru le. Aduh. Siswa SD usia 12 tahun di Kecamatan Amahai mulai didata untuk segera divaksin. Vaksinasi anak sekolah dasar usia 12 tahun tengah dikebut oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu, pemerintah meminta kepala sekolah SD mendata siswa yang sudah berusia 12 tahun untuk mendapatkan vaksinasi. Tak terkecuali di Kecamatan Amahai. Seluruh kepala sekolah SD di sana sudah diinstruksikan mendata seluruh siswanya untuk divaksin. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Amahai, Octavianus Noya, mengatakan instruksi tersebut ia tegaskan menyusul saat ini proses belajar tatap muka di sekolah sudah mulai dijalankan secara normal. Noya menyebut bahkan dirinya bersama Kapolsek dan Camat sudah door to door memberikan arahan bagi seluruh kepala sekolah SMP untuk segera memvaksin siswa mereka. Hal itu dilakukan lanjut dia agar capaian vaksinasi segera tercapai, sehingga selanjutnya bisa menyasar anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Aduh, ini dia tinggal di mana nih? Haruru le. Aduh. Bersama-sama dengan Pak Camat Amahai dan Pak Kapolsek telah door to door ke sekolah-sekolah SMP di Kecamatan Amahai. Sudah melaksanakan pertemuan dengan para guru dan orang tua murid supaya dapat menyerahkan anak-anak mereka untuk melaksanakan vaksinasi sebagai salah satu pemutusan mata rantai COVID-19 dan juga dalam rangka pencegahan terjadinya penularan COVID-19 bagi peserta didik. Dan yang berikut, dalam rangka pembelajaran tatap muka secara normal, kami harapkan supaya semua orang tua murid dapat menyerahkan anak-anaknya untuk melaksanakan vaksinasi. Itu yang kami himbau kepada para orang tua murid.
haruru le, aduh. Santai sa. Anak haruru terus kejahatan mo. Isa masalah, aduh. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 24 Januari 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.